kali ini kita akan masuk pada pelajaran yang ketiga, di mana kita akan membahas mengenai tanda vokal Ibrani. Bahwa pada awalnya teks Ibrani Perjanjian Lama, yang bisa kita sebut sebagai teks Ibrani Pra-Masoret, itu ditulis tanpa menggunakan tanda vokal. Jadi semuanya merupakan huruf-huruf konsonan. Seperti nampak di sini, ini merupakan naskah atau bagian teks yang disebut dengan Nash Papyrus, berasal diperkirakan dari abad kedua sebelum Masehi. Teks ini berisi teks Pra-Masoret yang berisi 10 perintah Allah dan doa Shema Yisrael. Kalau kita perhatikan di dalam teks ini, semuanya hanya merupakan huruf-huruf konsonan. Baru pada tahap berikutnya, kaum Masoret, mereka menciptakan tanda-tanda vokal Ibrani, di mana mereka berkarya di sekitar abad ke-6 sampai 10 setelah Masehi. Dan ini merupakan, di sebelah kiri ini, naskah teks Masoret yang tertua. Ini berasal dari abad ke-9 Masehi yang disebut juga dengan Kodeks Aleppo. Kalau kita perhatikan, di sini ada banyak sekali titik-titik di bawah konsonan begini. Inilah yang merupakan tanda-tanda vokal bahasa Ibrani yang diciptakan atau yang dibuat oleh kaum Masoret. Sekali lagi kalau kita lihat sangat berbeda, di sini tidak ada tanda-tanda titik begitu. Sedangkan yang di Kodeks Aleppo di sini semuanya ada tanda-tanda titik, ataupun nanti akan kita lihat lebih lanjut yang merupakan tanda vokal dalam bahasa Ibrani. Nah, sebelum ada tanda vokal, maka untuk menentukan atau mengindikasikan bunyi vokal, ada beberapa konsonan. Misalkan di sini konsonan alef dan konsonan he itu mengindikasikan bunyi vokal a. Jadi misalkan saja ada konsonan mem dan alef atau mem dan he, ya ini kemungkinan bunyinya akan menjadi bunyi ma begitu. Sedangkan konsonan yod mewakili vokal e atau i. Jadi kalau misalkan ada konsonan he dan yod, ini bisa berbunyi hi atau juga he. Ya, ada dua kemungkinan seperti itu. Sedangkan untuk konsonan waw itu mewakili vokal o dan u. Jadi misalkan ada konsonan he dan waw, ini bisa berbunyi hu atau hu. Nah, kaum Masoret membuat tanda-tanda vokal sehingga memungkinkan bagi kita untuk bisa membaca Ibrani dengan lebih baik, karena dengan adanya tanda vokal ini tentu akan sangat membantu kita untuk bisa membaca bahasa Ibrani. Nah, yang pertama adalah tanda vokal untuk bunyi A. Ya, tanda vokal A. Yang pertama bentuknya itu seperti T, dan cara penulisannya dia ditulis di bawah konsonan. Ini disebut dengan kamets, sedangkan kalau kita alih aksarakannya itu A, kita alih aksarakan itu A diberi tanda garis dengan maksud bahwa kamets ini merupakan bunyi A panjang. Ya, sehingga mem dengan kamets ya dibacanya ma. Kemudian yang berikutnya tanda seperti minus begitu, dan ini letaknya juga sama di bawah konsonan. Ini namanya patah. Ini bunyi mewakili bunyi A pendek. Jadi ini dibaca ma. Kemudian di pelajaran yang kedua kita sudah belajar mengenai tanda showa. Jadi ketika kamets ditambah dengan
Showa ini menjadi kameskatif. Ya. Transliterasinya ditulis kecil ke atas begitu dan diberi tanda garis. Ya, ma. Kemudian ini patah dengan showa, ini patah katif. Transliterasinya seperti ini, A kecil di atas begitu. Jadi kalau ditransliterasikan seperti nampak di sini mem dan konsonan A, ya ini ma bacanya. Ya, jadi untuk tanda vokal ada kamets, ada patah, kameskatif, dan patah katif. Semua penulisannya di bawah konsonan seperti ini. Yang berikutnya untuk tanda vokal E. Tanda vokal E, yang pertama bentuknya titik 2 menyamping begini, ini disebut dengan cere, E. Ya, ini bunyi E panjang, mewakili E panjang. Penerapannya ditulis di bawah konsonan, sehingga ini dibaca dengan me. Nah, cere ini ada kalanya dia masih disertai dengan konsonan yang mengindikasikan tanda vokal tadi. Yod itu kan mengindikasikan vokal E dan I. Nah, ada kalanya cere disertai dengan konsonan yodnya. Jadi ini disebut dengan cere magnum. Sehingga di sini yodnya bukan sebagai konsonan, tetapi dia merupakan satu rangkaian dengan cere di sini berfungsi sebagai vokal. Jadi ini bacanya, kalau di atas ini bacanya me, ini juga bacanya tetap me. Ya. Jadi yodnya di sini sekali lagi bukan sebagai konsonan, tetapi berfungsi sebagai tanda vokal satu rangkaian dengan cere. Yang berikutnya adalah tanda titik 3, bentuknya seperti segitiga terbalik ini, disebut dengan sekul, ya ini bacanya seperti ini, me, ya dibacanya me. Nah, sekul ini juga ada kalanya dia masih disertai dengan konsonannya, yaitu yod. Jadi ini sekul magnum. Seperti ini penerapannya me. Yang berikutnya ada sekul katif, jadi sekul yang disertai dengan tanda showa. Kita sudah mempelajarinya di pelajaran yang kedua. Sekul katif. Ini seperti ini transliterasinya. Me. Yang berikutnya, tanda vokal E juga bisa diwakili melalui huruf atau tanda showa, khususnya showa bunyi. Kita sudah mempelajarinya di pelajaran yang kedua, tanda showa, ya, ini bacanya me. Oke, jadi untuk tanda vokal E itu ada cere magnum, sekul magnum, sekul katif, dan showa. Kemudian untuk tanda vokal I hanya ada dua bentuk saja. Jadi tanda titik di bawah konsonan begini. Namanya hirek, ya hirek. Ini bacanya mi. Jadi kalau ada konsonan dikasih tanda hirek, ya misalkan ini mem dikasih hirek, mi. Kalau lamet dikasih hirek, ya li. Kalau nun dikasih hirek, ya ni. Samek dikasih hirek, ya si, dan seterusnya. Nah, hirek juga ada kalanya masih disertai dengan konsonan yodnya. Sehingga ini disebut dengan hirek magnum. Jadi yodnya sekali lagi dalam kasus ini bukan sebagai konsonan, tetapi dia berfungsi sebagai vokal dalam kesatuannya dengan tanda titik di bawah ini. Untuk diingat-ingat, kalau I dalam bahasa Indonesia titiknya di atas, tapi kalau dalam bahasa Ibrani titik di bawah itu I. Kemudian tanda vokal O, ini kebalikannya dengan I. Kalau tadi titik di bawah I, sedangkan kalau titiknya di atas itu adalah tanda O, ya, vokal O. Cara menulisnya di atas agak di depannya konsonan, ya, jadi seperti ini.
Ini namanya kholem, kholem. Ya, ini kalau mem dikasih kholem ya bacanya mo. Nah, ada kalanya kholem masih disertai dengan konsonan vowel-nya, karena konsonan vowel tadi sudah saya jelaskan, awalnya dia mengindikasikan vokal O atau U. Nah, ini kholem magnum, jadi vowel-nya bukan sebagai konsonan, tetapi vowel-nya ini bagian dari vokal O. Ini bacanya mo. Ya, mo. Yang berikutnya untuk tanda U, tanda vokal U. Bentuknya titik 3 miring ke bawah begini. Namanya kibbutz. Tanda U, kibbutz. Seperti ini penerapannya, menulisnya di bawah konsonan juga. Ya. Mu, ini bacanya mu, kibbutz. Nah, untuk tanda U ada yang masih disertai dengan konsonan vowel dengan titik di tengah. Jadi ini bukan sebagai konsonan tetapi ini sebagai vokal. Namanya shurek. Jadi untuk tanda vokal U ada kibbutz yang bentuknya titik 3 miring ke bawah ini dan shurek. Kibbutz dan shurek. Untuk shurek itu wow di tengahnya ada tanda titik. Kembali lagi, saya coba mengingatkan mengenai tanda shewa, bahwa tanda shewa itu tanda titik 2 di bawah konsonan. Ada yang disebut dengan shewa mati, kalau dia terletak pada kaf finalis, konsonan kaf di akhir kata, atau pada suku kata tertutup, wa yafdil, jadi ini shewanya shewa mati, jadi membuat konsonan beat-nya ini mati. Kemudian kalau ada dua konsonan di tengah kata, maka yang pertama shewa mati. Ya, di sini ada dua konsonan, maka yang pertama mati. Nanti yang kedua adalah shewa hidup atau shewa bunyi. Ini bacanya jir, me, yah. Di sini shewa bunyi tadi sudah disinggung juga, berfungsi sebagai vokal e. Ciri-cirinya dia berada di awal kata, seperti di sini, merahefet. Yang kedua, di bawah konsonan dengan dages forte, ini konsonan yang disertai dages forte, titik pendua kalian. Ini bacanya hamelachim. Kemudian yang ketiga, dua konsonan di tengah kata, yang kedua maka merupakan sewa bunyi. Jadi tadi yang pertama ini mati, yang kedua bunyi. Ini bacanya yir, me, yah. Yang ketiga, bahwa shewa bisa mendampingi beberapa tanda vokal yang lain dan disebut dengan vokal katif. Dengan sekul, sekul katif, dengan patah, ini patah katif, dengan kamets, kamets katif. Demikian untuk tanda vokal dalam bahasa Ibrani, dan saudara-saudara bisa berlatih untuk membaca beberapa kata yang ada di sini. Untuk berlatih bisa ditransliterasikan dulu. Jadi ini beat, ya, beat, kemudian ada kamets, A panjang, setelah itu resh, ini R, kemudian kamets lagi, A panjang, dan alef itu merupakan tanda koma lengkung keluar ini ya. Ini bacanya bara. Dan seterusnya bisa dilatih di rumah. Dan kemudian untuk khusus yang terakhir ini tidak dibaca ruha, tetapi ini dibaca ruwah. Ini namanya patah furtifum. Jadi dia dibaca mendahului konsonannya. Jadi sekali lagi ini bukan ruha, tetapi dibaca ruwah. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di pelajaran yang selanjutnya.